Kali ini kita akan membahas dashboard project. Jadi ini adalah dashboard project yang sedang saya kembangkan. Biasanya reporting itu menggunakan Microsoft Excel atau misalkan reporting dari fitur. Kalau kita menggunakan Microsoft Project di Microsoft Project-nya, Primavera di Primavera-nya, dan kali ini saya mencoba mengembangkan reporting project menggunakan Microsoft Power BI dan menurut saya ini sangat powerful sekali. Di sini kita akan review dulu, barangkali ada masukan atau misalkan apa saran dari teman-teman silakan. Jadi di sini untuk halaman pertamanya ini biasa table of content. Kemudian di halaman kedua di sini di summary report. Di sini kita di dashboard project ini bisa menemukan jumlah total activity yang ada di Primavera. Jadi totalnya adalah 20.740 activity. Kemudian pekerjaan sudah diselesaikan. Kemudian sisa pekerjaannya di sini item critical item juga ada, root cause dari critical-nya juga ada, pekerjaan yang sedang dikerjakan ada, pekerjaan terlambat, kemudian target di minggu ini. Kemudian kalau misalkan kita lihat di samping kirinya di sini ada average complete dari activity yang sudah dikerjakan di Primavera. Kemudian di sini ada filteran dari key milestone. Biasanya tiap project itu beda-beda ya key milestone-nya. Ini menyesuaikan saja. Di saya ini ada first power energize, kemudian first production dan PSC. Kemudian di sini plan areanya. Di sini ada beberapa plan yang bisa kita pilih. Kemudian di sini ada facility dan departemen. Kemudian di sini ada activity status, berapa yang sudah dikerjakan, yang belum dan yang sedang dikerjakan. Di sini ada activity-nya. Di sini ada workload. Di sini bisa dilihat grafiknya. Di sini kita akan ada pekerjaan yang sangat ekstra di bulan Maret. Tertingginya ada di tanggal 7 Maret nih, ada 110 activity yang harus dikerjakan. Kemudian di sini ada workload comparison dari workload commissioning. Jadi di sini target commissioning paling tinggi ada di bulan Agustus nih, ada 77. Nah, ini adalah dashboard project yang sedang dikembangkan mungkin ya, karena belum sampai ke tahap final, tapi saya pikir ini sudah bisa lah untuk di sharing. Barangkali teman-teman ada yang sedang membuat dashboard project juga gitu. Nah kemudian di sini itu semuanya bisa kita pilih ya. Contohnya misalkan kita mau tahu nih critical dari ini itu apa aja. Nah kalau misalkan kita checklist nih critical-nya, di sini kita bisa tahu total activity-nya, total activity critical ada 959, kemudian sudah diselesaikannya itu 60, masih sisa 899. Dari total critical ini tentunya semua activity critical itu pasti ada root cause-nya. Di sini kalau misalnya kita checklist root cause-nya, nah inilah root cause dari item critical yang tadi gitu. Dan ternyata di sini bisa diketahui bahwa root cause yang dikerjakannya itu hanya 39. 34 diantaranya adalah terlambat. Kemudian target di minggu ini ada 50. Kita jadi bisa tahu ya. Di sini item di dalam satu project mana saja yang sedang dikerjakan, mana yang menjadi critical activity, mana yang menjadi root cause, mana yang terlambat, dan mana yang menjadi target mingguan. Nah di sini juga ada activity status. Kalau misalkan kita pilih misalkan anggap in progress, ini semuanya udah dinamis ya, jadi bakal menyesuaikan sesuai filteran yang kita pilih di sini. Nah khusus untuk tabel ini karena ada checklist root cause only, karena kan tadinya summary report supaya ini menampilkan root cause-nya aja. Kalau misalkan kita gak checklist, kemudian kita pilih critical, nah di sini adalah critical item. Untuk yang dimaksud apa sih critical item? Tentu saja critical item itu adalah critical activity ya. Critical activity adalah activity yang ketika ada delay itu akan berdampak langsung pada PAC. Nah dari critical activity ini pasti ada root cause-nya tuh. Ada root cause itu yang paling atas, activity yang paling atas. Nah activity yang paling atasnya itu adalah root cause. Nah ini karena total activity-nya banyak, tentunya network path-nya itu ada banyak sekali, mungkin lebih dari 200. Tapi di sini yang saya tampilkan itu hanya 200 root cause, karena aktualnya pun kalau misalnya kita lihat ya root cause
Ini yang dikerjakannya pun hanya 39 activity yang dikerjakan. Kalau misalnya kita mau tahu activity apa saja yang dikerjakan, tinggal klik aja di sini. Inilah yang sedang dikerjakan, nanti akan muncul di tabel ini. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari atas dashboard yang di sini. Di sini ada ada key milestone-nya ya. Jadi kalau misalnya kita mau ke push power aja, di sini dia otomatis menghitung berapa total activity untuk sampai ke milestone first power energize aja. Kemudian di sini pun samalah, di sini penjelasannya. Ini pun sudah sangat dinamis lah semuanya. Kita kalau klik not start, di sini akan menampilkan otomatis not start activity. Misalnya kita mau tahu yang sudah dikerjakan, nah ini sedang dikerjakan. Ini sama yang di sini sama aja. Kemudian untuk workload, di sini juga kalau misalnya kita klik di bulan Maret ada 308 activity. Di sini akan otomatis menunjukkan bahwa di bulan Maret ini yang sedang dikerjakan itu adalah 46 activity. Nah, kok bisa sih bulan Maret tapi sedang dikerjakan saat ini? Jadi gini, activity-nya, deadline-nya itu adalah tanggal berapa ini? Tanggal berapa ini? Di bulan Maret. Di bulan Maret itu ada 308 activity. Nah, dari 308 activity yang di bulan Maret, itu dari sekarang itu ada yang sedang dikerjakan dan totalnya itu 46. Deadline-nya itu di bulan Maret gitu. Kemudian di sini ada facility-nya. Jadi kita kalau misalkan mau fokus ke facility tertentu, misalkan ya salah satu aja. Nah, di sini juga otomatis udah menyesuaikan. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada opsi departemen, engineering, procurement, construction. Di sini saya pilih all. Kalau misalkan kita milih hanya fokus construction saja, ini akan otomatis juga gitu. Jadi udah dinamis sekali. Kemudian di sheet selanjutnya di sini ada commissioning plan. Jadi di sini ada perbedaan antara baseline 2. Baseline 2 ini baseline yang sesuai kontrak gitu lah. Jadi terserah nanti misalkan tempat teman-teman bekerja itu baseline berapa yang dipakainya, itu yang jadi acuan baseline kontrak lah gitu, baseline schedule kontrak ini. Kemudian ini adalah P6 yang running yang paling terbaru gitu. Di sini ada sortiran juga, yang mana kalau misalkan kita klik sama ini dinamis juga. Ini tabelnya akan berubah otomatis. Di bulan Mei kita akan melakukan commissioning facility yang ada di sini. Dan ini adalah perbedaan. Kalau misalkan di bulan Juni ada 15, secara baseline itu adalah tersebar di Maret, April, Mei, Juni. Sementara di sini Maret, April, Mei sekarang udah ngumpul nih ada di Juni. Jadi memang udah ada sedikit keterlambatan. Ini untuk mempermudah kita controlling activity mana yang sudah terlambat dan mana yang perlu action gitu. Di sini weekly plan, di sini lebih fokus lagi pada target mingguannya. Jadi di sini target di minggu ini ada 143 nih yang harus diselesaikan di departemen construction. Kalau misalkan tadi kan di halaman pertama, ini kan di semua divisi, di semua total itu ada 369, tapi kalau misalkan kita hanya ke construction saja, di sini pasti sama 143. Nah, sama ya kayak yang di sini. Weekly plan hanya di construction saja. Jadi di sini kita bisa monitoring dan controlling ke PIC-nya langsung di construction, dan kita bisa tahu activity mana saja yang harus kita kejar. Kemudian di sini kita workload analyze. Di sini kita bisa menganalisa beban kerja. Tadi ya sama kayak di summary di sini, ini lebih detail lagi. Misalkan di bulan Maret ada berapa facility yang harus dikerjakan, paling tinggi di hari apa. Nah, di sini bisa kelihatannya tanggal 1 Maret ada 17 activity yang selesai. Di sini ada facility yang harus dikerjakannya. Facility itu bisa dibilang mungkin equipment lah gitu kalau misalkan bahasa lebih generalnya lagi. Kemudian di sini ya sama ini untuk menganalisa facility-nya. Di sini adalah penjelasan dari masing-masingnya. Oke, jadi untuk dashboard project ini ya seperti inilah tampilannya. Oh iya, dashboard project ini diambil langsung dari Primavera, jadi bukan custom ya. Jadi dari data Primavera yang ada di sini, totalnya nanti integratornya saya menggunakan Microsoft Excel. Kemudian nanti di Microsoft Excel itu dibuatkan database, dan nanti si Microsoft Excel yang menjadi database-nya
dia nge-supply data ke Microsoft Power BI. Dan mungkin nanti kedepannya insya Allah akan kita pelajari juga bagaimana cara membuat dashboard project ini di Primavera. Dashboard project di Power BI gitu. Koneksi langsung Primavera. Jadi mungkin ya buat update video kali ini itu tentang dashboard. Silakan teman-teman kalau misalkan ada saran tentang dashboard project ini terkait isi atau isi atau konten atau apapun lah, kita bisa sharing. Cukup sekian mungkin ya.